Yosua 7. Adapun Bani Israel melakukan pelanggaran dalam hal barang yang terkutuk. Akan, anak Karmi, anak Zabdi, anak Zerah dari suku Yehuda, telah mengambil dari barang terkutuk itu, sehingga murka Yahwe menyala-nyala terhadap Bani Israel. Yosua mengirim orang-orang dari Yeriko ke Ai, yang terletak di dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka dengan mengatakan, "Pergilah naik dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu dan mengintai kota Ai. Kemudian mereka kembali kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Biarlah tidak seluruhnya dari orang-orang itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang saja yang pergi menyerang Ai. Dan janganlah membuat semua orang bersusah payah ke sana, karena mereka hanya sedikit." Maka berangkatlah sekitar 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang-orang Ai. Orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, serta mengejar mereka di depan gerbang kota sampai ke Shebarim, dan mereka mengalahkannya di lereng. Maka luluhlah hati bangsa itu dan menjadi seperti air. Lalu Yosua bersama tua-tua Israel mengoyakkan pakaian mereka dan bersujud sampai malam di depan tabut Yahwe dengan wajah menyentuh tanah, dan mereka menaburkan debu ke atas kepala mereka. Maka berkatalah Yosua, "Ya Yahwe Elohim, mengapa engkau membuat bangsa ini benar-benar menyeberangi sungai Yordan untuk menyerahkan kami ke tangan orang Amori dan untuk membinasakan kami? Andai saja engkau menghendaki kami untuk tetap tinggal di seberang Yordan. Ya Elohim, aku harus mengatakan apa setelah orang Israel berbalik mundur dari hadapan musuh-musuhnya? Karena orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu akan mendengar dan mengepung kami, serta melenyapkan nama kami dari bumi ini. Lalu apakah yang akan engkau perbuat bagi namamu yang agung?" Kemudian berfirmanlah Yahwe kepada Yosua, "Bangkitlah, mengapa engkau tersungkur pada wajahmu seperti ini? Israel telah berdosa, dan mereka pun sudah melanggar perjanjianku yang telah aku perintahkan kepada mereka, dan juga telah mengambil barang terkutuk, serta telah mencuri dan menipu, lalu menaruhnya di antara barang-barang kepunyaan mereka. Maka umat Israel itu tidak akan mampu berdiri di hadapan musuh-musuhnya. Mereka berbalik mundur dari hadapan musuh-musuh mereka, karena mereka telah menjadi terkutuk. Aku tidak akan beserta denganmu lagi, jika kamu tidak menghancurkan barang terkutuk itu dari antaramu. Bangkitlah, kuduskanlah umat itu. Engkau harus berkata, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Yahwe Elohim Israel. Barang terkutuk ada di tengah-tengahmu, hai Israel. Engkau tidak dapat berdiri di hadapan musuh-musuhmu sampai kamu menyingkirkan barang terkutuk itu dari tengah-tengah kamu. Maka besok pagi kamu harus dibawa mendekat menurut suku-sukumu. Jadi beginilah, suku yang Yahwe ambil haruslah tampil menurut kaum-kaumnya, dan kaum yang Yahwe ambil haruslah tampil menurut keluarga-keluarganya, dan keluarga yang Yahwe ambil haruslah tampil seorang demi seorang. Dan akan terjadi, ia yang didapati bersama barang terkutuk haruslah ia dibakar dengan api, ia dan segala yang ada padanya, karena ia telah melanggar perjanjian Yahwe dan karena ia telah berbuat aib di Israel." Yosua bangun pagi-pagi lalu membawa Israel menurut suku-sukunya. Maka didapatilah suku Yehuda. Lalu ia membawa kaum-kaum Yehuda dan ia mendapati kaum Zerah. Lalu ia membawa kaum Zerah datang mendekat seorang demi seorang, maka didapati Zabdi. Lalu ia membawa keluarganya mendekat seorang demi seorang, maka didapati Akan, anak Karmi, anak Zabdi, anak Zerah dari suku Yehuda. Kemudian berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, aku minta kepadamu, berikanlah kemuliaan kepada Yahwe Elohim Israel, dan mengucap syukurlah kepadanya, dan ceritakanlah kepadaku apa yang telah engkau perbuat. Janganlah menyembunyikan hal itu daripadaku." Lalu Akan menjawab Yosua dan berkata, "Benar,
aku telah berdosa melawan Yahwe Elohim Israel, dan inilah yang telah aku lakukan. Ketika aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, ada jubah yang indah buatan Sinear, 200 shikal perak, dan sebatang kapak emas seberat 50 shikal, lalu aku menginginkannya. Maka aku mengambil semuanya itu. Lihatlah, semuanya itu disembunyikan di dalam tanah, di tengah-tengah kemahku, dan perak itu ada di bawahnya. Kemudian Yosua mengutus orang-orang suruhan, lalu mereka berlari ke kemah itu, dan ternyata barang itu disembunyikan di dalam kemahnya, juga perak itu ada di bawahnya. Maka mereka mengambil barang-barang itu keluar dari tengah-tengah kemah itu, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada seluruh Bani Israel, serta meletakkannya di hadapan Yahwe. Lalu Yosua beserta seluruh orang Israel yang bersamanya mengambil Akan anak Zerah, juga perak, jubah dan kapak emas itu, anak-anak lelakinya, juga anak-anak perempuannya, lembunya, keledainya, ternaknya, kemahnya, serta semua yang ia miliki. Lalu mereka membawa semuanya itu ke lembah Akor. Lalu Yosua berkata, "Betapa engkau telah menyusahkan kami, maka Yahwe pun akan menyusahkan engkau pada hari ini." Kemudian seluruh Israel melemparinya dengan batu, dan mereka membakar semuanya dengan api setelah mereka melemparinya dengan batu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang ada sampai sekarang. Lalu Yahwe berbalik dari kehangatan amarahnya. Karena peristiwa itu, nama dari tempat itu adalah Lembah Duka Cita sampai sekarang.